Selamat pagi anak-anak, selamat pagi Bapak Ibu Guru semuanya. Pagi ini kita akan mendengarkan renungan singkat. Sebelumnya kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu atas segala berkat dan kesehatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh menikmati udara yang segar, melihat sinar matahari yang terang untuk menjalankan segala tugas kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Bimbinglah kami agar kami dapat mendengarkan, melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Ia berkata, di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda itu menyusahkan daku, baiklah aku membenarkan dia supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku." Lalu Yesus berkata, "Camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan hari ini Santo Yohanes dalam suratnya yang ketiga mengingatkan kita untuk menerima orang asing dengan hati yang baik, sebagaimana kita menerima Yesus sendiri. Mereka orang asing di dalam rumah kita, di dalam keluarga kita, bukanlah perkara mudah, sebab kita tidak mengenal dia atau mereka sebelumnya, tidak mengetahui seluk-beluk dan latar belakang serta motivasinya. Biasanya akan berjaga-jaga dan tidak mudah mempercayainya. Namun justru itulah tantangannya. Dan Santo Yohanes meminta kita untuk belajar mengolah diri dalam aspek ini dengan penerimaan yang tulus dan jujur. Bisa jadi hal itu menjadi sarana kita mengungkapkan iman dan kasih kita kepada Tuhan melalui dia atau mereka yang kita sambut. Sejatinya kita sendiri juga adalah orang asing. Pasti kita juga menginginkan hal yang sama dari orang lain untuk menerima kita apa adanya. Karena itu mari kita mohon kekuatan Tuhan agar kita sanggup menerima orang asing di dalam diri kita, di dalam rumah dan keluarga kita dengan sepenuh hati, bagaikan kita menerima Tuhan sendiri. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik,
kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi jiwa kami, agar apa yang sudah kami dengar Tuhan dapat kami laksanakan di dalam hidup kami. Allah Bapa yang baik, berkatilah kami, berkatilah anak-anak kami yang sedang melakukan pembelajaran, berkati semua guru-guru yang sering memberikan pembelajaran kepada anak-anak. Bapa yang baik, berkati juga orang tua kami dimanapun mereka berada, agar mereka Bapa dapat melaksanakan tugas-tugas mereka dengan baik. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.